Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyoatmojo. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai tutorial penggunaan sebuah website berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat kita manfaatkan untuk memparafrase teks berbahasa Inggris. Tentu saja, ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara mahasiswa dalam membuat artikel jurnal ataupun menulis skripsi, tesis, ataupun menulis disertasi yang tentu saja berbahasa Inggris. Sehingga ini akan mempermudah ya, membantu kita dalam memparafrase teks-teks yang kita kutip atau kita citasi dari sumber-sumber referensi atau sumber-sumber pustaka yang kita pergunakan. Baik, alamat dari aplikasi atau website ini adalah https://quillbot.com ya. Lalu seperti ini tampilan situsnya. Nah, di sini tadi itu tampilannya kosong ya, lalu kita copy paste kan teks yang ingin kita parafrase. Nah, karena ini merupakan versi gratis atau versi yang tidak berbayar, maka tentu saja terbatas ya. Terbatas maksimal kata yang dapat di parafrasekan di sini terbatas ya. Gitu. Nanti ketika sudah melebihi akan ada tandanya begitu. Misalkan saya coba lagi ya, saya copy paste kan lagi. Ya, ini ketahuannya. Jadi batasnya untuk yang versi free adalah cuma 125 kata begitu. Jika Anda ingin memparafrase lebih dari itu dalam sekali waktu, maka Anda dapat membelinya di sini ya dengan cara mengklik pada Get Premium gitu ya. Kita gunakan versi yang gratis ini, oke. Nah, setelah itu kita copy paste kan ya. Saya mengambil contoh dari artikel jurnal dari Indonesian Journal of Applied Linguistics. Ya, di sini artikelnya edisi tahun 2022 ya, volume 11 nomor 3 tahun 2022. Penulisnya adalah Kurniawan Yudi Nugroho dan Zulfa Sakhiya. Ya, judul artikelnya adalah Photo Voice Young Children Online English Language Learning Parents Voices and its Implication to Educational Policy and Provision. Ini sudah saya download dan saya ingin memparafrasekan, memberikan contoh tutorial parafrase untuk paragraf yang ini ya. Tuh, sudah saya copy lalu saya paste di sini di website quillbot.com. Nah, tentu saja kita klik ini ya, paraphrase, klik. Nah, akan jalan dia. Oke. Nah, ini biasanya terdapat tiga hasil parafrase nanti ya, sehingga ketika kita klik lagi dia akan berubah. Gitu. Sekali lagi akan berubah. Lalu yang keempat kalinya akan kembali ke hasil parafrase yang pertama. Nah, di sini kita juga dapat memilih stylenya ya. Untuk versi gratis hanya terdapat dua pilihan style, yaitu standard atau fluency dan fluency ya. Sedangkan yang formal, simple, creative, expand, dan shorten ini untuk versi yang premium. Lalu di sini kita juga dapat mengatur tingkat synonyms ya. Penggunaan sinonim atau penggantian kata dengan makna yang sama atau mirip gitu ya. Kita bisa pilih dari level yang terendah atau yang sedang atau yang tinggi gitu ya. Tapi kalau yang paling tinggi ini hanya akan berfungsi jika kita sudah membelinya secara premium. Itu tinggal ini kita mau pilih hasil parafrase yang mana ini. Ya. Misalkan kita ambil yang coba yang ini saja ya. Misalkan ini. Kita baca dulu. Although different kinds of supports had been provided to succeed the OELL program,
The parents had never been involved in quality development activities as needed to assist their children in the program, such as workshop and seminar. Kita mulai dari kalimat yang pertama dulu ya. Di sini diparafrasekan menjadi despite the fact that many types of assistance had been offered to help the OELL program flourish, the parents had never been participated in the quality development activities that were required to help their children succeed in the program, such as workshops and seminars. Di sini secara struktur sebenarnya masih mirip, tapi cuma ada beberapa penggantian kata dengan sinonim ya. Misalkan di sini although diganti dengan despite. Nah, ketika kita klik di sini akan muncul similar words lainnya yang masih bisa kita gunakan seperti regardless of the fact gitu ya, atau spite of the fact, kemudian despite the reality, atau due to the fact gitu ya. Di sini kan makna asalnya kan although kan meskipun ya. Mungkin kalau kita ganti dengan despite, ya ini bisa, jelas bisa. Atau regardless of the fact juga masih bisa ya. Misalkan kita klik di sini akan terganti dia. Nah, regardless of the fact that many types of assistance ya. Di sini diparafrasekan dari different kinds of support ya. That many types ya, berbagai macam assistance ya, bantuan. Support dengan assistance itu sama, atau coba kita klik lagi di sini. Apakah muncul opsi lain support, help, aid, support, company mana? Karena saya rasa ya paling cocok ya assistance ya, biarkan saja assistance. Tidak perlu kita ganti gitu ya. Lalu had been provided bisa diganti dengan ya, offered memang sudah paling cocok ini, offered. To help to succeed di OELL program ya. To help to succeed itu untuk menyukseskan. Coba kita cari. Nah, ini sebenarnya assist juga bisa nih. Coba kita ganti dengan assist. Kan kita klik di sini tuh akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Coba kita ganti dengan assist. To assist the OELL program ya. Terus ini flourish ya. Flourish ini merupakan kalau to succeed tadi nggak perlu kata flourish ini ya. To assist the OELL program flourish. Tapi ini program ya, regardless the fact that flourish ya. Mungkin di sini masalah tenses ya ini ya. Ini mungkin bisa karena di sini had been ya. Berarti past perfect tense, maka kita di sini juga bisa mengubahnya jadi simple past saja nih. Jadi verb to, flourished, kurang id. Tapi di sini kan tidak ada pilihannya itu. Kita bisa edit secara manual dengan mengetikkan id-nya gitu ya. Ini. Oke. The parents had never been participated. Nah, ini juga secara gramatikal kalau been involved benar dilibatkan. Cuma kalau had never been participated ini kurang tepat ya. Secara gramatikal ini sebenarnya lebih tepat kalau been-nya dihapus. Gini, kita hapus manual ya. Begini caranya. Kita backspace. Had never participated in the quality development activities that were required to help their children succeed in the program. Nah, kalau menurut saya ini such as workshop and seminar supaya lebih jelas mengarah ini kan kegiatannya si orang tua, kita bisa cut saja ini. Kita kontrol CTRL X, klik ya. Kita arahkan ke sini. Di belakangnya activities, spasi CTRL V, paste ya. Nah, gini jadinya the parents had never
participated in the quality development activities such as workshops and seminars that were required to help their children succeed in the program. Nah, jika kita ingin mengganti kata-kata ini ya tentu saja bisa ya, misalkan activities coba. Atau such as ya. Kadang memang ketika kita melakukan cut atau paste ke tempat lain, maka fungsi pemilihan seperti ini ya, itu kadang inactivated gitu kan. Jadi memang ketika kita memindahkan itu sebaiknya apa-apa yang ingin kita rubah dengan menu yang atau fitur-fitur kata yang tersedia di sini sudah kita lakukan sebelumnya begitu. Misalkan kita ganti such as, kita ganti dengan including misalkan ya, kita ketik manual bisa. Help their children succeed in the program. Oke, kita lanjutkan. WhatsApp group was the only forum created by the homeroom teachers, not the English teachers, to virtually meet the student parents. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa grup WA, grup WhatsApp merupakan satu-satunya forum yang dibuat oleh guru kelas, bukan guru bahasa Inggris tersebut ya, untuk secara virtual bertemu dengan orang tua siswa. Okay. The sole platform provided by the homeroom teachers, not the English instructors, to virtually meet the student parents was a WhatsApp group. Coba ini, the sole platform. Ya, ini ada beberapa pilihan ya untuk mensubstitute, untuk mengganti the sole. Misalkan di sini ada only, ada lone, ada single. Coba kita ganti dengan single. The single platform provided by the homeroom teachers, bukan ya, yang buat grup WA ini guru kelas, homeroom teachers, bukan guru bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris ya nggak usah diubah jadi instructors, pakai teachers saja misalkan gini ya, klik teachers. The single platform provided by the homeroom teachers, not the English teachers, to virtually. Coba virtually ada kata ganti lain mungkin. Ada digitally, ada remotely. Nah, ya virtually aja lah ya, nggak usah diubah. To virtually meet the student parents, ya, was, karena tadi yang sudah disebutkan belum ada ya, was a WhatsApp group gitu ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Despite being useful, it was used only to update the parents with announcements, learning materials, and assignments. Alih-alih bermanfaat gitu ya, despite its use, coba despite kita ganti dengan ya udah cocok sih ini. Despite its use atau kita ganti misalkan its potential benefits, misalkan kita ganti manual gitu ya, potential benefits. It was solely utilized to keep parents up to speed on ya, kayaknya kalau speed kurang cocok ya. It was solely utilized to keep parents up to up to date saja sih ya, up to date on, ini pakainya up to date with ya, with announcements, learning materials, and assignments. Oke, cukup. Lalu selanjutnya critical discussion focusing on the application of OELL activities never happen among homeroom teachers, English teachers, and the parents.
Ini dibalik ya. Homeroom teachers, English teachers, and parents never had a critical conversation centered on the use of OLL exercises. Oke, jadi ini para agentnya dibalik ke depan ya. Homeroom teachers, English teachers, and parents never had a critical conversation focusing in centered atau focusing saja conversation focusing on the application of OLL activities on the use bisa, tapi exercise nggak cocok, tetap saja ini activities gini aja. Oke, demikianlah tutorial cara memparafrase teks dalam bahasa Inggris menjadi teks berbahasa Inggris juga yang telah berbeda dari versi sebelumnya atau telah diparafrase ya. Tentu saja menggunakan menggunakan website quillbot.com. Semoga ini dapat membantu para akademisi, para peneliti, para dosen ataupun mahasiswa untuk dapat menelurkan, menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia, bagi peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.